Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Maharani, NIM A410280. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut salah satu tokoh, yaitu Johann Locke. Yang pertama, biografi Johann Locke. Johann Locke merupakan salah satu dari banyaknya tokoh yang telah memberikan pemikiran tentang perkembangan pendidikan di dunia. Johann Locke memiliki latar belakang pendidikan dan perkembangan individunya. Johann Locke lahir pada tahun 1632 di Brighton, Inggris, dan dibesarkan oleh ayahnya yang seorang pengacara yang bekerja sebagai juru tulis hakim dan menjadi kapten angkatan-angkatan bersenjata selama masa pemerintahan Raja Charles I. Pada tahun 1646, di mana Johann Locke tepat berusia 14 tahun, ia diterima di salah satu sekolah, yaitu Westminster School, di mana selama 6 tahun ia mencurahkan perhatiannya kepada pelajaran bahasa Latin dan bahasa Yunani, di samping pelajaran-pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah menengah. Pada tahun 1652, ia diterima di Church College, Universitas Oxford. Di sini ia mempelajari tentang retorika bahasa, filsafat moral, ilmu ukur, fisika, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Ia mendapatkan gelar sarjana mudanya pada tahun 1656 dan sarjana penuhnya pada tahun 1658. Pada tahun 1660, Johann Locke mendapatkan beasiswa sebagai mahasiswa senior dan juga diberikan hak istimewa untuk tetap tinggal di universitas selama-lamanya. Dengan beasiswa tersebut, Johann Locke bekerja sebagai pembimbing pelajaran retorika, filsafat, dan bahasa Yunani. Kemudian pada tahun 1665, Johann Locke menjadi sekretaris misi diplomatik kerajaan Inggris. Kemudian pada tahun 1666, Johann Locke memutuskan untuk kembali lagi ke Inggris dan mempelajari ilmu kedokteran. Kemudian setelah Johann Locke berhasil menyembuhkan salah satu duta Inggris, ia kembali bekerja untuk pemerintahan. Mulai saat itu, terjadilah perkembangan pandangan-pandangan terhadap berbagai masalah mulai terkuak dan terpublikasikan. Yang kedua adalah pemikiran dan penerapan Johann Locke dalam dunia pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, Johann Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pendidikan, yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia atau bangsa. Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan atau pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan hidup. Pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya, untuk memberantas kebodohan dalam hidup masyarakat. Setiap manusia diarahkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab. Dalam arti ini, pengetahuan dilihat dari Johann Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Seluruh tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi manusia yang baik sesuai dengan karakter dasar sendiri sejak diciptakan. Pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan memperbarui sistem pemerintahan yang ada. Yang kedua adalah hakikat pendidikan. Menurut Johann Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya berasal dari pengalaman. Apa yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut bukanlah suatu benda ataupun objek yang akan kita ketahui sendiri, melainkan hanya sebuah kesan-kesan yang dapat dirasakan oleh pantra indera kita. Menurut Johann Locke, dari bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, berpendapat bahwa ide datang dari dua sumber pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah atau sensation dan pengalaman ba'daniyah atau reflection. Materi-materi yang berada di luar kita menimbulkan di dalam diri kita gagasan-gagasan dari pengalaman lahiriah. Oleh Johann Locke, gagasan-gagasan ini dibedakan atas gagasan-gagasan tunggal atau simple idea dan gagasan-gagasan majemuk atau kompleks idea.
Gagasan-gagasan tunggal muncul kepada kita melalui pengalaman tanpa pengolahan secara logis. Sedangkan gagasan-gagasan majemuk timbul dari perpaduan gagasan-gagasan tunggal. Yang ketiga adalah metode pendidikan. Pada dasarnya, Johann Locke menolak untuk metode pengajaran yang biasa, disertai adanya penghukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa, dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan Johann Locke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa para murid kepada praktek aktivitas-aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Anak-anak pertama-tama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baru kemudian tiba pada pengertian atau pengetahuan atas apa yang ia lakukan. Dan yang terakhir adalah kurikulum pendidikan. Johann Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan kepada ibadah yang teratur demi memperbaiki kehidupan religius dan moral, pada kerajinan tangan dan keterampilan pertanian, pada pendidikan kesenian, dengan suatu maksud bahwa para murid harus belajar membaca, menulis, mengerjakan ilmu pasti. Menurut Johann Locke, perkembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian: kebajikan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Pendidikan ini mencakup membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, ilmu menghitung, bahasa, kesastraan, dan kesenian. Ia juga menekankan studi geografi, aritmetika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.